Pernahkah kamu merenung, mengapa kita, manusia yang lemah dan terbatas ini, terus-menerus merasa kurang, tidak pernah cukup, seolah ada lubang tak berdasar di dalam hati? Padahal, kita bertuhan kepada Yang Maha Kaya, Al-Ghani, pemilik mutlak segala isi langit dan bumi, yang kekayaannya tak berujung dan tak berkurang sedikit pun walau seluruh makhluknya meminta. Bukankah Dia Maha Memberi, Maha Mencukupi, Maha mengatur rezeki setiap jiwa? Lalu, mengapa ada saja rasa hampa, kecemasan, dan ketidakpuasan yang terus menghantui, seolah-olah apapun yang telah kita raih, berapapun yang telah kita miliki, itu tidak pernah bisa sepenuhnya mengisi ruang kosong di dalam jiwa? Paradoks ini, sahabat, adalah sebuah misteri yang dialami oleh banyak hati. Kita memiliki iman, kita percaya pada zat yang kekayaannya melampaui segala bayangan, namun seringkali hati kita merasa miskin, merasa jauh dari rasa cukup, bahkan saat limpahan nikmat menghujani kita. Apakah ini hanya sekadar ilusi pikiran, atau ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah pesan tersembunyi, yang sedang mencoba berkomunikasi dengan esensi terdalam jiwa kita? Jika pertanyaan-pertanyaan ini juga bergaung di hatimu, jika kamu sedang mencari jawaban atas perasaan, kurang, yang tak kunjung hilang, atau jika kamu mendambakan ketenangan dan rasa cukup yang hakiki, maka video ini adalah untukmu. Sebelum kita menyelami lebih dalam renungan ini dan kisah nyata yang akan menjadi cermin bagi kita, luangkan waktu sejenak untuk berlangganan channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan konten-konten yang menenangkan hati dan memberikan pencerahan, yang insya Allah akan sangat relate dengan perjalanan hidupmu. Mari kita mulai perjalanan refleksi ini bersama, menuju hati yang lebih kaya. Keresahan dan perasaan kurang ini seringkali berakar pada beberapa ilusi yang diciptakan oleh dunia fana ini dan bisikan ego kita sendiri. Kita terlampau mudah terjebak dalam perangkap yang menyesatkan, menjauhkan kita dari hakikat kekayaan ilahi. Pertama, ilusi perbandingan yang tak ada habisnya. Kita hidup di era di mana segala kekayaan, pencapaian, dan kebahagiaan yang seringkali hanya tampak di permukaan, orang lain terpampang nyata di hadapan kita, dari layar gawai hingga lingkungan sekitar. Media sosial, iklan-iklan yang tak henti membombardir alam bawah sadar, seolah memberitahu kita bahwa kita belum cukup, belum layak, atau belum punya ini itu. Kita melihat ke atas terus-menerus, membandingkan diri dengan standar yang terus berubah, tanpa pernah menengok ke samping atau ke bawah. Ini menciptakan jurang imajiner antara apa yang kita miliki dan apa yang seharusnya kita miliki, menjebak kita dalam perlombaan tanpa garis finish. Kedua, ilusi kepemilikan yang mengikat. Kita terlalu melekatkan hati pada apa yang kita punya, atau apa yang sangat ingin kita punya. Harta benda, jabatan tinggi, popularitas, kecantikan, kekuasaan. Kita meyakini bahwa dengan memiliki itu semua, kita akan menemukan kebahagiaan dan kecukupan. Namun, ketika ini tidak kita dapatkan, atau bahkan hilang dari genggaman setelah susah payah diraih, hati kita hancur, merasa kosong, bahkan mungkin memberontak. Padahal, semua itu hanyalah titipan sementara, amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka datang dan pergi, tidak pernah abadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Kahf ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ayat ini adalah pengingat tegas bahwa nilai sejati dan kekayaan abadi bukan pada apa yang bersifat sementara. Ketika kita terlalu bergantung pada yang fana, hati kita akan selalu merasa kurang, karena yang fana pasti akan pudar, dan apa yang bersyarat pasti akan berakhir. Kebahagiaan dan rasa cukup yang sejati tidak dapat dibeli atau digenggam oleh harta dunia. Ketiga, kelalaian dari hakikat penciptaan dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Kita sering lupa bahwa kita diciptakan bukan semata-mata untuk mengumpulkan harta, mengejar jabatan, atau mencari pujian manusia. Kita diciptakan untuk sebuah tujuan yang jauh lebih tinggi dan abadi, tujuan yang memberi arti pada setiap tarikan napas kita. Tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah, mengenalnya, mencintainya, dan meraih keridhaannya. Ketika fokus hidup kita bergeser dari tujuan utama ini,
ketika dunia menjadi tujuan akhir dan bukan sekadar jembatan, hati akan kehilangan kompas dan merasa hampa, meskipun secara lahiriah kita memiliki segalanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa." H.R. Bukhari dan Muslim. Hadits mulia ini adalah cermin yang jernih, menunjukkan di mana letak kekayaan sejati. Kekayaan itu bukan di tumpukan rupiah di bank, bukan di deretan aset, atau di lemari penuh pakaian. Tapi di dalam jiwa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jika jiwa kita miskin, maka sebanyak apapun harta yang mengalir, tak akan pernah mengisi kekosongan spiritual itu. Kita akan terus merasa kurang, haus, dan tak pernah puas. Saya pun pernah terperangkap dalam ilusi-ilusi ini, merasakan bagaimana kekosongan itu menggerogoti jiwa. Beberapa waktu lalu, saya pernah berada di titik terendah yang terasa begitu menekan, sehingga saya merasa diri adalah makhluk paling sial di muka bumi ini, seolah takdir sedang mempermainkan saya. Bagi saya, saat itu adalah ketika tabungan bulanan saya tiba-tiba tinggal sedikit, jauh dari harapan dan perhitungan yang sudah saya susun rapi. Rasanya seperti semua pintu tertutup di hadapan saya, dunia seolah runtuh menimpa, masa depan terasa begitu gelap dan tidak pasti. Pikiran kalut, kecemasan merajalela, dan perasaan tidak cukup itu merasuk begitu dalam hingga ke sumsum tulang. Saya merasa semua yang saya usahakan sia-sia, setiap langkah terasa berat, dan entah mengapa, saat itu seolah-olah Allah sedang menguji saya dengan cara yang paling berat dan tidak adil. Sebuah perasaan putus asa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di tengah kebingungan dan beban perasaan yang menyesakkan itulah, saya memutuskan untuk mencoba menenangkan pikiran yang kalut, mencari sedikit kelegaan dari rasa sesak di dada. Saya keluar rumah, berjalan-jalan pagi tanpa arah yang pasti, sekadar mencari udara segar dan sedikit kedamaian yang bisa meredakan badai di kepala saya. Saya berharap, dengan bergerak, pikiran saya bisa jernih, mencari solusi dari kesialan yang sedang saya alami ini, dan mungkin menemukan sedikit cahaya di ujung terowongan yang gelap. Namun, apa yang saya lihat di luar sana justru menghantam saya begitu keras, jauh melebihi dugaan saya. Itu bukan sekadar pemandangan biasa yang seringkali kita lewati tanpa peduli, tapi sebuah tamparan kenyataan yang mengubah cara pandang saya secara fundamental, seolah-olah Allah sedang menunjukkan sebuah cermin yang jujur dan tak terduga. Saya melihat banyak orang, bukan hanya satu dua, tapi berderet-deret di sepanjang jalan, yang sedang memungut sampah. Mereka melakukannya bukan untuk mengisi waktu luang atau hobi, tapi untuk bertahan hidup, untuk melanjutkan hari demi hari. Ada yang mendorong gerobak besar yang penuh barang bekas, wajahnya kuyu karena lelah dan terjemur matahari, namun matanya tetap fokus mencari rezeki di tumpukan sampah yang lain. Dan yang paling menusuk hati saya, ada dua anak kecil yang masih sangat belia, ikut mengumpulkan sampah bersama ibunya. Mereka tersenyum tipis, mungkin karena berhasil menemukan sesuatu yang berharga dari tumpukan sampah itu, atau mungkin karena kebersamaan dan rasa syukur atas apa adanya. Sebuah senyuman tulus di tengah kesulitan yang tak terbayangkan. Pemandangan itu begitu gamblang, begitu telanjang menunjukkan realitas kehidupan yang jauh berbeda dari keluhan saya yang terkesan manja. Saya, yang beberapa menit lalu masih merasa paling sial karena tabungan yang menipis dan kegagalan yang saya rasakan, tiba-tiba merasa begitu terpukul. Rasa malu bercampur haru memenuhi dada saya, menyadari betapa sempit dan dangkalnya pandangan saya. Air mata saya hampir menetes, bukan karena kesedihan diri, tapi karena menyadari betapa bodohnya saya. Apa hak saya merasa sial? Apa hak saya merasa kurang? Padahal saya masih punya rumah untuk berteduh, saya masih bisa makan layak setiap hari tanpa harus mencari dari sampah. Saya masih punya kesehatan fisik yang prima, dan bisa berjalan dengan kedua kaki tanpa beban. Sebuah tamparan keras dari kenyataan, dan sebuah hikmah langsung darinya. Saat itu juga, di tengah hiruk-pikuk jalanan yang ironisnya membawa kedamaian dan pencerahan yang tak terduga, saya sadar. Keresahan dan perasaan, kurang, saya bukanlah karena Allah tidak maha kaya, atau tidak memberi. Sama sekali bukan. Keresahan itu muncul karena keterbatasan pandangan saya sendiri, karena lensa fokus yang salah, yang hanya melihat pada apa yang belum ada.
Saya terlalu sering melihat ke atas, membandingkan diri dengan apa yang orang lain punya, atau terlalu fokus pada kekurangan yang saya rasa, tanpa pernah sedikit pun melirik ke bawah, melihat betapa banyak nikmat agung yang sudah Allah berikan, yang bahkan tidak dimiliki oleh orang lain dan seringkali kita anggap remeh. Orang-orang yang memungut sampah itu, mereka mungkin tidak punya banyak materi, tapi mereka punya semangat juang yang luar biasa. Mereka punya daya tahan hidup yang mengagumkan. Mereka punya keluarga yang saling mendukung dalam kesulitan dan berbagi kehangatan. Mereka masih bisa bernafas dengan paru-paru yang sehat, masih bisa bergerak dengan kaki dan tangan mereka, masih bisa berusaha dan berharap. Bukankah itu semua adalah kekayaan yang luar biasa yang seringkali kita lupakan? Terbiasa dengan keberadaannya sehingga lupa mensyukuri? Kekayaan kesehatan, keluarga, semangat, adalah anugerah tak ternilai dari Allah. Allah adalah Al-Ghani, yang Maha Kaya, pemilik mutlak dan penguasa seluruh kekayaan di langit dan di bumi, dari yang terlihat hingga yang tak terlihat. Kekayaannya tidak terbatas hanya pada harta benda, emas, atau perak. Kekayaannya meliputi segala aspek. Dia Maha Kaya atas ilmunya yang tak terbatas, atas kekuasaannya yang tak tertandingi, atas rahmatnya yang tak bertepi, atas hikmahnya yang mendalam, atas keadilannya yang sempurna, atas setiap detik kehidupan yang kita jalani. Bahkan ketika kita merasa kekurangan materi, Allah mungkin sedang memberikan kita kekayaan dalam bentuk lain. Kesabaran yang tak terhingga untuk menghadapi ujian, kekuatan mental yang kokoh untuk bangkit, empati yang mendalam terhadap sesama, atau pelajaran hidup yang tak ternilai harganya yang membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Kekayaannya adalah mencukupi seluruh makhluknya, bahkan rezeki semut yang bersembunyi di dalam batu pun sudah Dia jamin. Tidak ada yang luput dari pandangan dan pemeliharaannya, tiada daun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Inilah mengapa kita diajarkan untuk selalu berprasangka baik, husnuzan, kepada Allah, bahkan ketika takdir terasa pahit, bahkan ketika keinginan kita tidak terkabul, atau ketika kita merasa terpuruk. Karena Dia mengetahui apa yang tidak kita ketahui, rencananya jauh lebih sempurna, lebih indah, dan lebih bijaksana dari segala rencana kita yang terbatas. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini adalah penenang bagi hati yang sedang merasa digagalkan atau kurang. Sebuah pengingat lembut bahwa Allah tahu yang terbaik untuk kita, jauh melampaui keinginan dan pemahaman kita yang terbatas. Penerimaan atas takdir ini, dengan hati yang berprasangka baik, adalah kunci pertama menuju ketenangan sejati. Perasaan kurang seringkali bukan tentang apa yang secara objektif tidak kita miliki, melainkan tentang apa yang tidak kita syukuri atau tidak kita sadari sudah kita miliki. Kita begitu mudah melihat apa yang orang lain punya, dan begitu sulit menghitung lautan nikmat yang Allah karuniakan pada kita. Allah Maha Kaya, dan Dia telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, sejak kita lahir hingga detik ini. Nikmat kesehatan yang tak ternilai harganya, keluarga yang mencintai dan mendukung, akal untuk berpikir dan berkreasi, waktu luang untuk beribadah dan berkarya, udara segar untuk bernafas setiap detik, air bersih untuk minum, dan begitu banyak lagi, yang jika kita coba hitung satu persatu, sungguh, nikmatnya tak akan pernah terhingga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Dan, ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini adalah janji agung dan juga peringatan keras. Ia menegaskan bahwa kunci kekayaan hati dan bertambahnya nikmat ada pada syukur yang tulus, bukan pada bertambahnya materi semata. Jika jiwa bersyukur, ia akan merasa kaya raya, lapang, dan cukup, meskipun harta yang dimiliki di dunia ini tidak melimpah ruah. Lalu, mengapa kita terus merasa kurang? Mungkin karena kita terlalu fokus pada kurva sosial, terus-menerus melihat ke atas, pada apa yang belum kita miliki atau apa yang orang lain pamerkan, tanpa pernah melihat ke samping atau ke bawah,
pada mereka yang jauh lebih kesulitan dan justru mensyukuri hal-hal sederhana. Atau mungkin, karena kita mengejar sesuatu yang fana, yang memang pada hakikatnya tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan batin kita secara permanen. Kekosongan itu, sahabat, hanya bisa diisi oleh hubungan yang kuat, yang tak terpisahkan, dengan sumber kekayaan sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya lah hati kita akan benar-benar menemukan rasa cukup dan kepuasan yang abadi. Ketika kita menyadari bahwa Allah Maha Kaya, dan kekayaannya meliputi segala sesuatu tanpa batas, hati kita akan menemukan ketenangan yang hakiki. Kita akan mengerti bahwa setiap kekurangan yang kita rasa, setiap kegagalan, atau setiap kesialan yang menimpa, adalah bagian dari cetak biru rencananya yang sempurna, sebuah skenario ilahi yang tak pernah salah. Itu adalah bentuk cintanya untuk mendewasakan kita, untuk menguji kesabaran kita, untuk mengajarkan kita ikhlas, dan pada akhirnya, untuk mengarahkan kita pada kebaikan yang jauh lebih besar yang telah Dia siapkan di masa depan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Maka, sahabatku, di saat perasaan kurang atau sial itu datang lagi dan mencoba menguasai jiwamu, ingatlah kisah pribadi saya ini. Ingatlah orang-orang di luar sana yang berjuang dengan segala keterbatasan fisik dan materi, namun tetap berusaha, tetap bersyukur, dan mungkin memiliki hati yang jauh lebih kaya dan lapang dari yang kita bayangkan. Pandangan mereka terhadap hidup mungkin jauh lebih jernih. Langkah pertama menuju ketenangan sejati adalah syukur yang mendalam. Mulailah menghitung nikmat-nikmat kecil yang sering kita abaikan, yang kita anggap remeh karena selalu ada. Nafas pagi ini, secangkir kopi hangat, senyum orang terkasih, kemampuan untuk berjalan dan melihat, suara yang bisa kita dengar. Setiap detiknya adalah nikmat. Langkah kedua adalah husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Percayalah dengan sepenuh hati bahwa setiap ketetapan dan kejadian, baik atau buruk menurut pandangan kita, memiliki hikmah yang mendalam dan adalah bagian dari rencananya yang terbaik untukmu. Sebagaimana dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah janji agung yang menggetarkan jiwa. Jika kita berprasangka baik bahwa semua yang Allah takdirkan adalah kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan, insya Allah. Pikiran kita akan lebih tenang, hati kita akan lebih lapang. Dan terakhir, kembalilah kepadanya. Dalam syalatmu yang khusyuk, jadikanlah Ia tempatmu mengadu, mencurahkan segala keresahan dan harapanmu. Dalam doamu yang tulus dari lubuk hati, rasakan kedekatanmu dengan Sang Pencipta. Dalam zikirmu yang tiada henti, baik lisan maupun hati, rasakan ketenangan yang meresap. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Di sanalah, dalam zikir dan kedekatan kepada Allah, hati yang merasa kurang akan menemukan kekayaan sejati, dan jiwa yang resah akan menemukan kedamaian yang abadi. Karena Dialah yang Maha Kaya, dan Dia takkan pernah membuat hambanya yang berserah dan bersyukur merasa kurang. Justru Dia akan melipat gandakan nikmat-Nya, bahkan dari arah yang tak disangka-sangka, dengan cara-cara yang tak pernah kita duga. Semoga renungan ini bisa menjadi setitik pencerahan bagi hatimu yang mungkin sedang bergumul dengan perasaan kurang atau kegelisahan. Ingatlah selalu, kamu tidak sendiri. Allah selalu bersamamu, dengan segala kekayaan, rahmat, dan hikmah-Nya. Sukai video ini jika kamu merasa mendapatkan kekuatan dan pemahaman baru. Berlangganan ke channel ini untuk terus mendapatkan konten-konten yang menenangkan hati, mencerahkan pikiran, dan menguatkan imanmu. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Bagikan video ini kepada siapapun yang mungkin sedang bergumul dengan perasaan kurang atau mencari makna hidup. Jadikan ini sebagai amal jariahmu. Tuliskan komentarmu di bawah. Bagaimana kamu menghadapi perasaan kurang? Atau apa nikmat kecil yang baru kamu syukuri hari ini? Mari kita saling menguatkan dan belajar bersama, berbagi cahaya. Terima kasih telah membersamai kami dalam perjalanan renungan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan cinta, rahmat,
dan bimbingannya dalam setiap langkah kita, sehingga hati kita selalu merasa kaya, tenang, dan bersyukur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.